Halo, perkenalkan nama saya Sadrianto Yuvita Chandra, asal kota Cirebon, prodi PGSD Penjas, kelas Penjas 3B, absen 39 dengan NIM 1905995. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi perkembangan gerak longitudinal dengan studi perkembangan gerak cross-seksional. Studi perkembangan longitudinal adalah studi yang menjelaskan perilaku individual setiap manusia mulai dari masa konsepsi sampai dengan kematiannya. Maksud dari masa konsepsi dengan kematiannya yaitu dari masa pranatal, masa bayi, masa anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, lansia, sampai dengan kematiannya. Contohnya yaitu seorang yang mengamati perilaku masa anak-anak sampai dengan dewasa, perihal perkembangan fisik yang dialaminya. Dan selanjutnya yaitu studi perkembangan gerak cross-seksional adalah studi yang menjelaskan tentang perkembangan individu manusia berdasarkan perubahan perkembangannya dalam kurun waktu yang bersamaan. Contohnya yaitu seorang peneliti yang meneliti anak usia 4 sampai dengan 6 tahun perihal perkembangan motoriknya. Jadi, seorang peneliti tersebut tidak meneliti satu umur saja. Jadi dalam waktu yang bersamaan 4, 5, 6 itu dalam waktu yang bersama-sama. Oke, jadi perbedaan antara studi perkembangan longitudinal dengan studi cross-seksional adalah jika studi longitudinal itu kurun waktunya penelitinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan cross-seksional itu cukup dalam kurun waktu yang bersamaan atau singkat. Jadi lebih hemat untuk studi perkembangan cross-seksional daripada studi perkembangan longitudinal. Baik, dari gambar tersebut saya akan menjelaskan sedikit bahwa ada grup yang pertama dan grup yang kedua dan grup yang ketiga. Nah, dari setiap grup tersebut itu diteliti berdasarkan dengan durasi waktu yang bersamaan. Jadi dari ketiga grup tersebut itu kira-kira diteliti sekitar kurang lebih misal 1 tahun seperti itu. Nah, yang gambar selanjutnya yaitu ada gambar yang bertuliskan grup 1, grup 2, dan grup 3. Nah, di bawahnya itu ada time 1, time 2, time 3. Nah, dari setiap grup tersebut bisa diartikan sebagai SD, SMP, dan SMA. Nah, seorang peneliti itu meneliti anak SD dengan waktu misalnya 1 tahun, lalu anak SMP itu 2 tahun misalnya, dan anak SMA itu 1 tahun. Nah, jadi untuk yang studi perkembangan longitudinal itu membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan studi perkembangan